Los Angeles Lakers menurut Basketball Forever bakal berada di peringkat ke-6 kalau 3 call error dari wasit itu nggak terjadi. Yang pertama adalah waktu ngelawan Philadelphia 76ers waktu Joel Embiid megang tangan Russell Westbrook. Yang kedua waktu melawan Dallas Maverick waktu Tim Hardaway Jr. ngeblok Troy Brown Jr. Dan yang terakhir waktu Jason Tatum ngefoul LeBron James. Tapi secara kenyataan mereka sekarang berada di peringkat 13. Sebenarnya kira-kira apakah wasit ini benar-benar akhir-akhir ini mungkin itu melakukan banyak kesalahan di waktu-waktu krusial. This is Tripit Basketball. Silahkan diputar musiknya. Oke, sebelum kita balik ke laptop, jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Tripit dan juga like video ini kalau kalian suka. Oh ya, kita sekarang sudah masuk milestone 1000 subscriber ya, akhirnya bisa monetize. Nah, iya. Nah, makanya balik lagi soal wasit tadi, kalau gua boleh bertanya nih ke Ali gitu kan, reaksi lu lah terhadap keputusan wasit ya, khususnya lu bisa menghususkan ini di kondisi Los Angeles Lakers game kemarin atau juga wasit secara keseluruhan dalam beberapa musim terakhir nih. Menurut lu sendiri gimana, Di? Yang paling fresh aja ya gue mereviewnya itu waktu Celtic lawan Lakers. Sebenarnya gak cuma call itu aja sih yang menurut gue blunder dari wasit ya. Karena gue sudah melihat itu ada di quarter keempat atau quarter ketiga, quarter keempat ya kayaknya. Itu ada 2 indikasi kontak yang di call foul sama wasit. Itu yang pertama adalah waktu Jason Tatum ngedrive ke arah Anthony Davis, itu di call sama wasit sebagai foul. Terus kemudian Lakers challenge ternyata bukan foul, jadi challenge-nya sukses. Terus yang kedua adalah ketika ada duel rebound atau duel di dekat key area, si Anthony Davis lawan Malcolm Brogdon. Terus Malcolm Brogdon itu bisa steal bersih tapi sama wasit juga di call foul. Celtics minta challenge, ternyata berhasil juga. Jadi sebenarnya 2 kejadian atau 2 callingan foul dari wasit ini kalau udah sama-sama di challenge dan dua-duanya berhasil, gue udah ada feeling gak enak ini wasit emang katro. Jadi nggak cuma di terakhir ya, puncaknya yang di terakhir position itu ya, di last position LeBron James itu yang menurut gue nggak bisa diterima banget. Itu gue pun juga yang bukan Lakers saja juga menilai itu foul jelas. Dan kalau ngelihat posisi wasit yang paling dekat, yang kepalanya botak itu, yang kulit putih, yang kepalanya botak, itu nggak ada halangan loh. Maksudnya dia nggak dalam posisi terhalang. Ya harusnya kalaupun secara pandangan dia itu lurus, gue pikir dia masih bisa niup peluit, tapi kok kayaknya ya peluitnya mungkin peluit angin kali ya. Jadi nggak kedengeran gitu sih. Nah, ini kalau dari Didit sendiri lu ada mau nambahin gak nih? Besar. Aneh. Besar. Parah sih, tapi parah sih. Aneh, nggak tahu gue mesti ngomong gimana sebagai apa. Gitu ya, aduh ya Allah, cuma bisa geleng-geleng aja gue sebenarnya speechless sih untuk menanggapi hal yang terjadi kayak kemarin ya, karena bitter banget sih nih, karena bitter aja sih menurut gue ya, kayak bitter banget sampai si out of context tentang wasitnya. LeBron aja sampai bikin story buat sarkasin Jason Tatum, terus dia juga nggak balas, terus kayak ini aduh gue astagfirullah, how the hell does this happen? Dan itu buat regular season game, dan sampai NBA official juga mengakui bahwa it was a foul. Itu udah dengan terjadi. Twitter yang barnya bagus banget ya. Itu kayak Drake lah nge-tweet itu gitu kan. Iya, mereka bilang akan losing sleep katanya gara-gara gini. I think enggak, itu cuman safe play aja menurut gue, karena it's pemanis just, ya. Yeah, it's because of
LeBron and RDC World bisa menggoreng konten. Iya, RDC World paling cepat. Paling cepat. They waste no time. In this kalau yang Lakers Celtics ini apa ya? Menurut gue paling bizarre dan apa ya? Lumayan shake up the culture gitu. I mean sampai ada skits gitu loh. Buat hal kayak gini kayak and it's rivalry game ya. I think rivalry-nya nggak hanya kayak the Lakers Celtics are just too much kan, apalagi mereka udah ya historical banget. I think make it bigger itu regular season karena semua mereka nggak punya nggak punya game kayak gini gitu loh mereka. It was always a battle tapi kayak nggak sampai ada controversial call kayak gini loh in the regular season. Paling kan berantem ya di final berantem. Iya. Paling berantem. Final berantem kan di sekarang mah berantem dikit potong $25,000. Iya. Tuh lu mah masih disuruh 3 kali mukul masih dinikmatin. Masih. Sekarang ya nggak usah berantem nih cuma nyolek doang juga ada ini ya kan. Ya ini it's very very bizarre and I don't know sih kayak how to speak it karena ini yang paham sebenarnya mereka sendiri sih, the professional referee dan komite yang di sana dan juga coach and players kayak how to make this basketball game bakal jadi right lagi atau enggak gitu. Ini kalau di sini it would kayak go wrong sideways itu kayak lo akan ada orang kan bilang jelek kan cheating, ada yang bilang juga bahwa this is good gitu. Jadi kayak ini akan jadi sebuah shifting movement about the rule ya kayaknya. Gue gak hafal rule officialnya sih, tapi kayaknya akan menggerakkan sih. Iya, kayak ngomong-ngomong soal wasit juga kan musim lalu juga mereka sempat kayak ngubah peraturan buat menguntungkan para defender ya, yang mana waktu itu adalah yang offensive foul itu yang kayak misal pemain yang syuting gitu kan, kalau mau syuting terus kakinya dilempar terus kena orang. Itu nggak bisa lah pemain-pemain kayak Trae Young, Harden sama Luka Doncic itu nyari free throw yang banyak gitu kan. Iya. Wah itu berjalan selama setengah musim, tapi setengah musim terakhirnya udah biasa lagi gitu. Iya, maksudnya sisi manusiawi mungkin ada arahan lagi gitu kan dari petinggi gitu kan bahwa udah balikin aja gitu, tetap free throw aja gitu kan. Karena menurut gue sendiri soal wasit ini kan mereka anggap lah ya, itu kan pekerjaan yang susah tentunya menjadi hakim selama pertandingan berlangsung. Tapi kalau bisa kita lihat lagi nih gitu, mungkin kayak yang Al dibilang di off tapping ya, bahwa kalau misal pertandingannya nggak pertandingan gede, gamenya nggak game gede, mungkin biasa aja reaksi orang. Tapi kan di game segede ini harusnya kesalahan seperti sekrusial itu kemungkinan terjadinya gak gede gitu. Kalau menurut lu sendiri, apakah lu ngerasa performa wasit apakah ada mengalami penurunan dalam beberapa musim terakhir atau enggak nih kira-kira? Pasti deh kalau jawaban kontroversi mesti ke gue ya biar yang backingannya kayak dia nih backingannya ya. Ya nggak Jim? Ya. Kalau menurun mungkin enggak. Kalau menurun relatif lah. Cuma gue melihat ada sisi di mana NBA agak mengalah sama FIBA. Karena biar gimana juga kan aturan NBA sama aturan FIBA itu ada perbedaan. Walaupun cuma mungkin perbedaan secara istilah aja ya. Kalau macam di NBA namanya flagrant foul, kalau di FIBA itu sportsmanlike foul begitu loh. Cuma kalau di FIBA unsportsmanlike foul itu yang benar-benar receh, cuma maksudnya gini, ketika ada fast break lu cuma megangin pundak itu udah unsportsmanlike foul. Nah, NBA lagi mencoba, kalau di NBA kayak begitu cuma foul biasa. Sekarang NBA lagi mencoba untuk biar lagi kayak mau sendiri lah gitu loh. Gua nggak tahu lagi sampai apa. Secolek sedikit aja itu benar-benar menjadi bobot foul yang tinggi. Jadi untuk jawab pertanyaan lu, kalau menurun sih relatif, gue nggak bisa bilang. Tapi kalau arahnya kemana, gue lihat wasit-wasit NBA itu lagi menyesuaikan ke aturan FIBA seperti itu. Padahal mungkin ya secara budaya basket Amerika sama Eropa mungkin beda ya sebenarnya. Beda, bukan mungkin lagi beda. Memang beda gitu loh. Bagi Amerika mungkin nggak keras, tapi bagi Eropa itu udah terlalu
terlalu jorok kayak begitu ya. Makanya kalau gue ngeliat di Eropa, gue jujur ya, gue beberapa kali gue ngeliat basket di Eropa, jarang sekali ada orang bisa melakukan poster dunk, agak jarang, nggak sesering NBA. Nah sekarang kalau NBA beberapa pemain kayak misalkan Jamoran musim lalu juga ada dunk spektakuler dari kalau nggak salah Luka Doncic ke siapa bikin poster dunk, itu udah langsung di call offensive foul. Padahal dulu kan enggak, itu kan contoh yang paling gampang. Gitu, benar. gitu sih buat gue. Nah ini kalau dari lu sendiri nih Dit, apakah menurut lu performanya wasit ini, lu setuju dengan Aldi bahwa performa wasit emang relatif gitu, tapi arahnya udah agak berbeda lah dari yang biasanya gitu. Kalau menurun itu ini benar relatif kayak gimana ya? Kalau menurut gue adalah gimana wasit itu merespon setiap pertandingan yang dijalanin nggak sih? Kalau menurut gue ya, kayak karena apa? Kalau yang mereka ngelakuin itu kan kayak judgement mereka dalam pada saat itu belum. Gue nggak tahu apakah mereka lihat rulebook atau enggak. Gue rasa tahu, tapi kayak the call-nya kan di sini kan itu based on mereka penglihatan, which itu kan ada human error tuh ada. Jadi itu gimana mereka merespon sih? Kadang kayak tadi gue lihat video di YouTube aja kayak wasit aja cuman masalah si gesture aja. Dia ngerespon, padahal gesternya nggak ke dia gitu. Kayak Pat Bev aja nunjukin hasil ininya, itu hasil dia ke kamera. Kalau itu sih udah kelewatan sih. itu caught in 4K sih itu Pat Bev. Gue belum nonton sih yang dia reaksi, kayak menarik sih karena dia yang paling lumayan selain LeBron dia lumayan ini ya responsif. Tapi itu lebih ke responsif wasit karena tergantung di mana situasi pertandingan saat itu gitu loh. Maksudnya kayak kalau lagi technical foul, kan kayak insiden ya Allah cuma dikasih bolanya aja mereka tiba-tiba ngasih technical foul itu kan kayak apa ya, how they respond juga gitu loh. Jadi soft. Terlalu soft dan mereka take this job sih as apa emotional, dan mereka nggak bisa selalu bisa muka tebel gitu, nggak kayak siapa sih kayak Joey Crawford kayak dia nih. Iya. Maksudnya kayak apa kayak tidak semua mereka tuh bisa handle the pressure gitu loh. Di Scott Foster udah ikhlas kan nerima kalau dia adalah CP3 destroyer gitu. Jadi kayak terus siapa sih kayak Tony Brothers, siapa sih yang wasit yang waktu akhirnya dikeluarin? Tim Donaghy yang ada apa dia? Tim Duncan tuh siapa sih? Gue lupa. Tim Donaghy itu yang match fixing. Jadi tergantung gimana mereka harusnya merespon. I think skillnya sih, dan mereka mungkin wasit pembaik tapi NBA players juga getting better nggak sih? Jadi kayak mereka mungkin harus keep up juga kan sama pemain-pemain 10 orang di lapangan gitu loh. Kalau LeBron sih 1 lawan 9 ya, karena teman-temannya juga dilawan. Kayak ada yang lawan tuh kalau temennya LeBron 1 lawan 9 kalau LeBron. Tapi gue ngerasa gitu ya kan, kayak lu bilang tadi udah cocok banget gitu bahwa pemain NBA berkembang, ref juga harusnya bisa berkembang gitu kan. Nah ini apakah jatuhnya ibarat kita kan ngelihat pemain NBA dikasih fine gitu, dikasih denda kalau misal ada gestur yang kurang baik, ada pelanggaran yang unsportsmanship gitu. Nah ini kan yang gue lihat di wasit NBA ini, apakah perlu nih adanya hukuman kayak yang beneran hukumnya mungkin antara fine dan nggak bisa officiating ya? Gue nggak tahu nih apakah udah ada atau belum nih di NBA gitu kan? Karena setahu gue kalau di bola ya nggak ada, tahu gue ya. Nah makanya apakah itu perlu diberlakukan gitu loh atau enggak? Ini gue tanya Didit dulu nih sebelum nanti Aldi sebagai penutup. Kayaknya nggak perlu deh menurut gue. Menurut tuh tetap nggak perlu ya? Karena setelah dengan berbagai kejadian seperti ini nih. Itu harus kembali ke mereka nggak sih, ke NBA officialnya aja. Kalau menurut gue, karena pertandingan kemarin aja, despite kontroversi yang itu nggak mempengaruhi secara apa sih 100% terganggu gitu loh. Iya. Mereka akan kayak it will pass by aja nggak sih? Dan kita aja nggak tahu wasit. Gue belum baca, mungkin kita belum tahu wasitnya siapa kan. Nah, apakah benar kena punishment apa enggak? Mungkin dibikin undisclosed sama mereka kali ya, karena siapa yang peduli soal ref gitu loh? Like who the fuck care about the referee gitu loh? True. Mereka lebih peduli sama skitnya LeBron. LeBron itu sendiri, terus si Pat Bev dan Jace, pasti yang lebih disorot kan lebih ke star playernya.
nggak akan ke wasitnya mereka merespon kan. Itu kan kayak agak susah sih mau dikasih fine atau enggak, itu susah karena di sini menurut gue akan bound to happen nggak sih, even nanti di playoff atau di nanti regular season game nomor 82 yang misalkan tim-tim harus ada yang harus fighting for a spot gitu kan, itu menurut gue akan bound to happen, kecuali ada match fixing itu kan itu exception, itu beda lah, tapi kayak gitu kayak agak susah define karena mereka juga bikin kesalahan tuh nggak mengganggu mereka pemain juga gitu. Pemain harus move on, mereka juga harus move on kan. Lebih ke kayak learning curve aja bahwa ya it's a problem dan harus diselesain bareng-bareng aja sama baik komite yang di sana ataupun yang mungkin harus ngelibatin para NBPA. Nah itu mungkin NBPA mungkin si CJ McCollum got say something gitu loh, sebagai ketua dia mungkin have to say something sebagai representatifnya. Kalau nyuruh Kyrie nanti kebanyakan teori jangan hancur karena dia nggak permainan juga kan, masalah permainan game ini harus representatif juga dari playersnya dan nanti dari wasit juga, dari referee atau official ya harus ada, dan juga si kepala putih Adam Silver kan harus kepala putih bola ramalan itu ramalan aja kepala putih udah mending ditambah lagi aja ramal seru itu, jadi improvement sih, I think it's a room for improvement for semuanya, dan menurut gue nggak salah, menurut gue nggak perlu define lah, I think they make mistakes, it's just the game is Lakers and Celtics itu pasti bigger than sometimes bigger than the basketball than any game gitu. Lagi fans Celtics, fans Lakers pasti kayak saved by the refs, salty, pasti kan perang dong netizen kan. Iya, pasti perang. Bitter banget gitu loh, bitter. Apalagi ada akun tuh siapa ya? Ya NBA Celtics sorry nyebut merek. Nggak berhenti manas-manasin gitu loh. Gue kayak sampai kayak gini mereka manas-manasin. Wah, kau bayang jadi fans Lakers sepanas apa gitu. Kalau dari sudut pandang lu kan gak ada yang perlu ini ya, lebih kayak move on aja gitu ya. Iya, cepat-cepat move on gitu. Kalau dari Aldi sendiri lu setuju nggak nih dengan pendapatnya si Didit sendiri, atau lu ya perlu nih nganggap bahwa wasit ya perlu ada kena hukuman gitu? Kalau kena hukuman, kalau ini terjadi di game ke-7 kayak apa sih? Gitu. Kalau gue membayangkannya cuma seperti itu, walaupun ya ini cuma sekedar regular season yang dikemas sama Adam Silver sebagai NBA Rivals Week, 4 hari beruntun big match semua, emang pintar banget orang hari ini. Cuma kita menyayangkan aja, gue sebagai fans basket yang tiap pokoknya yang rutin lah. Nggak kayak netizen dulu ya tuh yang inget ya. Iya, udah. Ya yang rutin nonton lah. Yang rutin nonton NBA, gue agak sedih aja kalau lihat NBA Rivals Week diakhiri dengan insiden kayak begitu. Jadi kalau soal investigasi, gue rasa sih dari NBA pasti punya guidebooknya gitu loh. Jadi pasti selalu akan ada evaluasi guys setiap pertandingan gitu loh. Tinggal kemudian feedback, kalau misalkan mereka memang menemukan ada jelas-jelas calling yang salah, itu pasti mereka pasti ada tindakan gitu loh. Cuma gue setuju sama Didit, itu adalah ya move on aja begitu loh. Memang ini masalahnya NBA gitu loh. Jadi lebih ke fokus sama gamenya ketimbang wasitnya gitu loh. Siapapun wasitnya nggak peduli juga, kecuali kalau di Liga Indonesia kan wasitnya ya pasti jadi incaran kalau kalah kan gitu. Agak nyerempet-nyerempet nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Nanti kan ada yang keserempet ya, kita juga nggak tahu ya nanti ya. Aman Jim, tenang Jim, aman Jim. Kalau menurut lu nih guys, apakah wasit ini perlu dihukum, atau juga kalau misalnya udah ada, apakah kayak perlu ada tindakan lain nih mencegah kejadian seperti ini terulang kembali nih? Coba komen di bawah buat sambil kita ngobrolin ya. Dan itu aja dari kita bertiga, gua Zain, Aldi dan Didit. Pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.